Kerajaan Pajajaran adalah penerus kerajaan Tarumanagara. Dan terdapat beberapa versi terkait asal mula dan berdirinya kerajaan ini. Versi berdasarkan prasasti. Menurut prasasti Sanghyang Tapak tahun 1030 Masehi, kerajaan ini didirikan oleh Srijaya Bupati pada tahun 923 Masehi atau 932 Masehi, dengan pusat kekuasaan di Pakuan Pajajaran. Versi berdasarkan naskah dan sejarah lokal. Sebelumnya, wilayahnya terdiri dari kerajaan Sunda dan Galuh yang pernah 3 kali menyatu dan terpisah. Pada tahun 723 Masehi, Raja Sanjaya menyatukannya, namun pecah kembali pada 759 Masehi. Pada 819 Masehi, Prabu Gajah Kulon menyatukannya lagi. Tetapi pada 1382 Masehi, Prabu Wastukancana membagikan kekuasaan kepada 2 putranya, sehingga kedua kerajaan kembali terpisah. Pada tahun 1482 Masehi, Prabu Niskala Dewa Raja Galuh dan Prabu Susuk Nunggal Raja Sunda yang merupakan saudara kandung hampir melakukan perang saudara. Untuk mencegah hal itu, kedua raja turun dari tahta. Dan putra Prabu Niskala Dewa yaitu Prabu Jaya Dewata dinikahkan dengan putri Prabu Susuk Nunggal yaitu Nih Kentring Manikmayang. Sunda, keduanya menyatukan kedua kerajaan dan menjadikannya Kerajaan Pajajaran. Dengan paduka Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi sebagai raja yang memimpin pada masa kejayaannya. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi 1482 Masehi sampai 1521 Masehi adalah masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Pada masa ini kerajaan mencapai puncak kemakmuran, stabilitas politik, dan kemajuan budaya. Aspek pemerintahan. Penyatuan wilayah, Prabu Siliwangi menyatukan kerajaan Sunda dan Galuh, membentuk kerajaan yang lebih besar dengan wilayah mencakup sebagian besar Jawa Barat modern, serta bagian Jawa Tengah dan Jakarta. Struktur pemerintahan teratur. Menerapkan sistem feodal dengan struktur administratif yang jelas. Wilayah dibagi menjadi kabuyutan yang dipimpin oleh kepala lokal. Ia juga dikenal sebagai raja yang adil dan menjunjung tinggi kesetaraan sosial. Bahkan membebaskan rakyat dari 4 macam pajajaran. Pertahanan yang kuat. Membangun parit pertahanan. Benteng, serta memperkuat angkatan perang dengan sekitar 9.000 prajurit dan 40 pasukan gajah. Meskipun angkatan lautnya relatif lemah. Aspek ekonomi. Pertanian yang makmur, wilayah Tatar Sunda yang subur mendukung kegiatan agraris. Terutama penanaman padi, yang menjadi sumber makanan utama. Perdagangan yang berkembang. Letak geografis yang strategis dekat jalur. Perdagangan laut membuat perdagangan berkembang pesat. Pajajaran memiliki hubungan dagang dengan kerajaan lain di Nusantara serta negara luar, seperti India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Infrastruktur yang dibangun. Prabu Siliwangi membangun jalan raya dan sistem irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan kemudahan transportasi. Aspek budaya dan sosial. Keberagaman agama yang harmonis, mayoritas masyarakat menganut Hindu Siwa. Dengan juga terdapat penganut Hindu, Waisnawa dan Buddha yang hidup berdampingan. Dengan tinggi toleransi. Kesenian yang kaya, kesenian seperti wayang golek, musik degung, tari, ukiran, dan sastra berkembang pesat. Beberapa peninggalan arsitektur seperti candi, Batu Jaya dan Ciburui serta danau buatan. Situ Bagendit menjadi bukti kemajuan budaya pada masa itu. Kesejahteraan rakyat, rakyat hidup sejahtera di bawah kepemimpinan yang bijaksana. Dan ibu kota. Pakuan Pajajaran bahkan menjadi kota terbesar kedua di Nusantara setelah Demak dengan penduduk sekitar 50.000 jiwa. Masa kemunduran kerajaan Pajajaran dimulai selepas mangkatnya Sri Baduga Maharaja Surawisesa Raja kedua Pajajaran yang menggantikan kedudukan ayahnya hanya mampu bertahan, tidak mampu melakukan perlawanan balik dengan baik terhadap serangan demi serangan dari saingan utamanya, Kerajaan Demak, Cirebon dan Banten. Oleh karena itu masa kemunduran kerajaan Pajajaran dimulai dari Surawisesa. Pada masa Surawisesa memerintah, Pajajaran tidak terkenal sebagai negara dikdaya lagi. Hal ini dibuktikan dengan menyusutnya wilayah kerajaan Pajajaran akibat kalah perang melawan Cirebon, Demak dan Banten. Surawisesa bahkan menyodorkan perjanjian damai dengan Cirebon demi mempertahankan wilayah inti kerajaannya. Padahal dahulu ketika Cirebon baru memproklamirkan kesultanan baru yang merdeka dari Pajajaran, wilayah itu tidak henti-hentinya dikucilkan Pajajaran melalui kerajaan bawahannya Galuh, Raja Galuh dan Talaga. Menurut Carita Parahyangam, peperangan yang terjadi antara Cirebon dan Pajajaran terjadi selama 15 kali. Berakhir di sebelah barat Citarum. Kerajaan Pajajaran menunggu di barat. Sungai dan Sirek tidak mampu melewati parit peninggalan Sri Baduga Maharaja. Tetapi, pasukan Pajajaran telah gagal merebut kembali pelabuhan-pelabuhan Pajajaran yang telah dikuasai pasukan gabungan Cirebon dan Demak. Masih menurut naskah tersebut, serangan Pajajaran pada Cirebon melalui kerajaan Galuh dilakukan juga dengan dahsyat. Namun Sunan Gunung Jati sudah menyiapkan kekuatan. Ia memerintahkan menantunya Fadilah untuk memperkuat angkatan tempur Cirebon. Dan benar saja Galuh, Raja Galah dan Talaga yang semula mengadakan persekutuan untuk menguasai Cirebon dapat dikalahkan.
Bahkan ibu kota dari ketiga kerajaan bawahan, Pajajaran tersebut justru dapat dikuasai Cirebon. Perang Galuh dan Cirebon bermula tahun 1528 hingga 1530 Masehi. Pada momen ini pula Cirebon resmi menguasai Galuh. Kekalahan di kawasan timur menyebabkan Raja Surawisesa mengambil jalur politis melalui perjanjian damai. Perjanjian ini dilakukan dengan cara mengirimkan duta ke Pakungwati. Dan Susuhunan Cirebon menerima tawaran tersebut pada tahun 1531 Masehi. Isi perjanjian tersebut adalah menyetujui bahwa kedua belah pihak saling mengakui kedaulatan masing-masing, sederajat dan bersaudara sebagai ahli waris Ribaduga Maharaja. Kesultanan Demak sudah mampu menduduki pelabuhan di pantai utara Pajajaran, dari Banten hingga Cirebon. Akan tetapi sebenarnya sebelum Demak menguasai Pajajaran pada tahun 1521, Masehi telah menggelar perjanjian pertahanan bangsa Portugis. Akan tetapi Portugis tidak sempat memberikan bantuan ke perairan Sunda yang berdampak menyusutnya perdagangan Pajajaran yang pada waktu itu terkenal penghasil lada. Selepas mangkatnya Surawisesa, Ketutukan Raka, Pajajaran digantikan oleh putranya yang bernama Ratu Dewata. Tahun 1535 Masehi sampai tahun 1543 Masehi. Raja ini dikenal sebagai raja yang alim dan taat beragama. Ia memiliki kesibukan bertapa dan tirakat kuat, sehingga kondisi kerajaan yang udah mundur di zaman bapaknya bertambah-tambah. Mundur ketika Ratu Dewata berkuasa. Pada masa Ratu Dewata, perjanjian perdamaian antara Pajajaran dengan Cirebon yang disepakati pada masa Prabu Surawisesa di tahun 1531 Masehi masih berlaku hingga periode Ratu Dewata. Ratu Dewata masih percaya bahwa perjanjian ini akan tetap ditaati pihak Cirebon sehingga ia menganggap kondisi negara aman. Selama ada perjanjian tersebut, anggapan Ratu Dewata rupanya keliru. Sebab meskipun Cirebon menaati dan tidak ingkar pada perjanjian tersebut, justru Banten yang sudah berdiri menjadi kerajaan yang berkembang pesat merasa tidak punya kepentingan dengan perjanjian tersebut. Karena waktu itu Banten tidak lagi di bawah kendali Cirebon dan Demak secara penuh. Latar belakang konflik. Setelah wafatnya Prabu Siliwangi Sribaduga Maharaja pada abad ke-16, kekuasaan Pajajaran mulai melemah di bawah kepemimpinan putranya Surawisesa. Pada saat yang sama kerajaan Islam, seperti Demak dan Cirebon mulai berkembang pesat dan melihat Pajajaran sebagai saingan dalam perdagangan serta wilayah. Selain itu rencana Pajajaran untuk menjalin kerjasama dengan Portugis untuk membangun benteng di Pelabuhan Sunda, Kelapa dan Banten membuat kerajaan Islam khawatir akan dominasi Portugis di Selat Malaka dan Selat Sunda yang dapat mengganggu jalur perdagangan mereka. Perang dengan Cirebon dan Demak, penaklukan Banten dan Sunda Kelapa. Pada tahun 1526 sampai tahun 1527, pasukan gabungan Cirebon dan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah dari kekuasaan Pajajaran berhasil merebut Banten dan Sunda Kelapa. Hal ini membuat Pajajaran kehilangan akses ke pelabuhan penting dan sumber pendapatan utama. Perang Galuh tahun 1528 sampai tahun 1530. Cirebon juga berperang melawan kerajaan bawahan Pajajaran seperti Galuh, Raja Galuh dan Talaga. Pada akhirnya wilayah tersebut berhasil dikuasai oleh Cirebon. Perjanjian damai pada tahun 1531 Masehi. Surawisesa mengirimkan duta untuk mengajukan perjanjian damai dengan Cirebon. Kedua belah pihak sepakat saling mengakui kedaulatan masing-masing dan bersaudara sebagai ahli waris Prabu Siliwangi. Perang dengan Banten. Setelah berhasil menguasai Banten, Kesultanan Banten terus melakukan serangan terhadap Pajajaran dalam 3 gelombang utama. Serangan pertama terjadi sekitar tahun 1535 sampai tahun 1543 Masehi. Selama pemerintahan Ratu Dewata Putri Surawisesa, meskipun pasukan Banten awalnya mundur karena benteng Pajajaran yang kuat, dua punggawa penting Pajajaran gugur dalam pertempuran, dan dukungan dari kerajaan kecil di sekitaran mulai menurun. Serangan kedua terjadi sekitar tahun 1551 sampai tahun 1567 Masehi, selama pemerintahan Prabu Nilakendra. Pada serangan ini, Prabu Nilakendra terpaksa melarikan diri dari istana dan Pajajaran semakin melemah. Serangan ketiga terjadi sekitar tahun 1567 sampai tahun 1579. Raja Mulia Raja terakhir Pajajaran. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Sari. Namun akhirnya Banten berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan mengakhiri eksistensi kerajaan Pajajaran secara resmi. Akhir zaman Hindu-Buddha di Tanah Sunda. Kekalahan Pajajaran menandai berakhirnya dominasi kerajaan Hindu-Buddha yang telah ada selama berebut di wilayah Sunda. Kesultanan Banten kemudian menjadi kekuatan utama di wilayah tersebut dan menyebarkan ajaran Islam secara luas. Perubahan struktur perdagangan. Dengan hilangnya kontrol Pajajaran atas pelabuhan Sunda Kelapa yang kemudian dinamai Jayakarta dan Banten. Jalur perdagangan Nusantara semakin dikuasai oleh kerajaan Islam. Komoditas seperti lada pala dan sutra yang dulunya dikendalikan Pajajaran kini mengalir melalui pelabuhan-pelabuhan Islam tersebut memperkuat posisi mereka di kawasan Nusantara. Pengaruh budaya meskipun Islam menjadi agama dominan. Banyak unsur budaya Sunda dari masa Pajajaran tetap bertahan dan menyatu dengan budaya Islam. Seperti dalam seni tari, musik, dan bahasa. Misalnya, beberapa ritual tradisional Sunda masih dilakukan hingga saat ini dengan pengaruh yang saling melengkapi. Tokoh penting yang berperan. Fatahillah pimpinan pasukan gabungan Cirebon dan Demak yang berhasil merebut Banten dan Sunda Kelapa. Ia kemudian menjadi gubernur pertama Banten dan berperan penting dalam membangun kesultanan tersebut. Ratu Dewata Putri Surawisesa yang memimpin Pajajaran saat serangan pertama dari Banten. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berhasil memperkuat pertahanan kerajaan meskipun akhirnya harus menghadapi kekalahan parsial.
Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten yang terus memperluas wilayah kekuasaan dengan menargetkan Pajajaran. Menjadikan Banten sebagai salah satu kesultanan terkuat di Indonesia bagian barat pada masa itu. Sejarah lanjutan wilayah Pajajaran. Setelah jatuhnya Pajajaran, sebagian wilayahnya masuk ke bawah kekuasaan Banten. Sementara bagian lain seperti Priangan kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon dan kemudian Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Pulau Sari yang pernah menjadi ibu kota terakhir Pajajaran, kini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten dan masih menyimpan beberapa peninggalan bersejarah seperti situs candi dan makam Raja Pakhaharan. Peninggalan sejarah masa Pajajaran pasca perang. Situs bersejarah di beberapa wilayah seperti Bogor, ibu kota lama Pajajaran, Pulau Sari, dan Cianjur masih terdapat peninggalan berupa runtuhan istana, candi dan makam raja-raja Pajajaran. Misalnya Candi Astana Gede di Bogor yang dipercaya sebagai tempat tinggal para raja Pajajaran, serta makam Raja Pajajaran di Pulau Sari yang menjadi tempat pemakaman Raja Mulia dan beberapa pemimpin lainnya. Naskah dan tradisi lisan, beberapa naskah kuno seperti Babat Sunda dan Carita Parahyangan mencatat peristiwa perang serta sejarah Pajajaran secara rinci. Selain itu, tradisi lisan seperti cerita rakyat dan pantun Sunda juga banyak mengandung elemen sejarah dari masa kerajaan tersebut. Budaya dan seni tari seperti tari Jaipongan dan tari Merak memiliki akar dari tradisi tari kerajaan Pajajaran, yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Musik tradisional Sunda seperti gamelan degung juga masih mempertahankan bentuk aslinya yang berasal dari masa itu. Pengaruh jangka panjang bagi wilayah Nusantara. Pembentukan batas wilayah. Perang ini membantu membentuk batas wilayah. Kekuasaan kerajaan Islam di Jawa Barat dan Banten yang bertahan hingga masa kolonial Belanda. Wilayah yang dulunya menjadi bagian Pajajaran kini menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat dan Banten saat ini. Persebaran Islam. Kekalahan Pajajaran mempercepat penyebaran Islam di wilayah Sunda, banyak orang Sunda yang kemudian memeluk agama Islam. Meskipun dengan cara yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, sehingga terbentuk budaya Islam yang khas di daerah tersebut. Perkembangan kota pelabuhan, Sunda. Kelapa yang menjadi Jayakarta kemudian berkembang menjadi kota besar yang kini dikenal sebagai Jakarta, ibu kota Indonesia. Sementara itu, Pelabuhan Banten juga menjadi salah satu pelabuhan penting untuk perdagangan internasional hingga abad ke-17, sebelum digantikan oleh Batavia atau Jakarta. Perbandingan dengan perang lain di masa yang sama. Pada masa yang sama, di Jawa Tengah juga terjadi konflik antara kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dengan Kesultanan Islam seperti Demak. Perbedaan utama adalah Majapahit sudah mulai melemah jauh sebelum datangnya Islam. Sedangkan Pajajaran masih relatif kuat dan konfliknya lebih fokus pada persaingan perdagangan dan kontrol pelabuhan.